Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem otot mata kuliah fisiologi dengan saya Joshua Resmanto Dimu. Saya Ahmad Sofan Syafiq. Saya Prasetyo Luhung Pamungkas. Dan saya Karisma Frida Ahmadini. Nanti kalau mau ngomong baru ulang. Orang tadi lo gak ada, cuy. Ulang. Rohit Cakil. Sholat. Tuh, selamat Waalaikumsalam. pagi. Tuh. Saya Ahmad Sofan Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem otot mata kuliah fisiologi. Perkenalkan, nama saya Joshua Resmanto Dimu. Saya Ahmad Sofan Syafiq. Saya Prasetyo Luhung Pamungkas. Saya Rohit Cakil Ramadan. Dan saya Karisma Frida Ahmadini. Presentasi pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Karisma. Di sini saya akan menjelaskan histologi jenis-jenis otot. Satu, di sini ada otot lurik yang disebut dengan skeletal, yaitu menggerakkan tulang dan menyebabkan gerakan tubuh. Dua, ada otot jantung atau kardiak yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada otot polos atau smooth yang berfungsi menghasilkan gerakan peristaltik dalam organ tubuh dan mengatur aliran darah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Joshua. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu miofibril. Miofibril adalah struktur silinder panjang yang ditemukan dalam sel otot yang bertanggung jawab untuk menghasilkan kekuatan dan gerakan. Setiap sel otot mengandung banyak miofibril yang terdiri dari unit berulang yang disebut dengan sarkomer. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Prasetyo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sarkomer. Sarkomer memiliki dua filamen, yakni filamen tipis dan filamen tebal. Filamen tipis memiliki struktur yang lebih kompleks dan melibatkan beberapa protein. Protein yang dihasilkan filamen tipis terdiri dari protein aktin, tropomiosin, dan troponin. Protein aktin sendiri adalah protein globular multifungsi dengan massa sekitar 42 kDa yang membentuk mikrofilamen.
Aktin berperan dalam proses seluler dari migrasi sel hingga transport membran. Aktin ditemukan pada semua organisme eukariota. Paling tidak terdapat 8 jenis protein yang mengandung aktin. Disebut dengan aktin-related protein. Tropomyosin memiliki pengertian yakni famili besar komponen integral dari filamen aktin yang memainkan peran penting dalam mengatur fungsi filamen aktin pada sel otot dan sel non-otot. Protein-protein ini terdiri dari hetero atau homodimer coil berbentuk batang yang terletak di sepanjang alur helix dan dari sebagian besar filamen aktin. Troponin memiliki sejenis protein yang ditemukan di otot jantung. Dalam keadaan normal, troponin biasanya tidak ditemukan dalam darah. Ketika terjadi kerusakan pada otot jantung, troponin muncul dalam aliran darah. Saat kerusakan jantung meningkat, jumlah troponin yang dilepaskan dalam darah menjadi lebih banyak. Selanjutnya, filamen tebal. Filamen tebal memiliki diameter yang lebih besar daripada filamen tipis. Dan pada bagian ujungnya terdapat kepala miosin yang dapat berinteraksi dengan filamen tipis. Filamen tebal terdiri dari protein miosin. Protein miosin sendiri adalah bagian dari protein motor berbasis ATP yang antara lain berperan dalam kontraksi otot serta beragam proses motilitas berbasis aktin pada eukariota. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Sofwan Syafiq. Baik, saya akan melanjutkan. Mekanisme kontraksi otot. Ada sinyal saraf, yaitu sinyal saraf yang diterima oleh otot melalui akson neuron motorik. Sinyal ini menghasilkan potensi aksi pada membran sel otot. Kemudian, perubahan kalsium. Pelepasan kalsium dari membran sarkoplasma retikulum ke dalam sitoplasma otot. Kalsium kemudian berikatan dengan troponin pada filamen aktin. Selanjutnya presentasi saya kembalikan ke Mas Joshua. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rohit Akil. Baik, terima kasih Mas Joshua. Mekanis kontraksi otot. Ada pengikatan aktin dan miosin. Pengikatan aktin dan miosin adalah troponin yang terkait kalsium menarik tropomyosin dari posisi blokade pada filamen aktin, sehingga miosin dapat berikatan dengan aktin. Terus ada miosin menghasilkan gerakan. Adalah miosin mengubah konfirmasinya dan menghasilkan gerakan tarik pada filamen aktin, menyebabkan filamen aktin bergerak ke arah tengah filamen miosin. Kontraksi. Kontraksi adalah gerakan miosin pada akhirnya menyebabkan filamen aktin dan miosin saling menumpuk dan melengkung menghasilkan kontraksi otot. Dan yang terakhir adalah relaksi. Relaksi setelah sinyal saraf berhenti, kalsium diambil kembali ke SR, sehingga troponin dan tropomyosin kembali ke posisi awal, dan myosin tidak dapat lagi berikatan dengan aktin otot. Kemudian berelaksasi dan kembali ke panjang awalnya. Itulah mekanisme kontraksi otot secara singkat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Joshua Presmanto. Baik, sekian presentasi dari kami tentang
sistem otot. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.